Satu, dua, tiga. Halo, selamat datang di Serangkai Secang bareng Kordiasa. Dan kali ini kita lagi dari segmen movie review. Tapi kali ini ada non-spoiler review untuk film The Marvels. Karena ini baru tayang kalau ini tayang hari Kamis, berarti baru tayang kemarin hari Rabu. Premiernya di X1 salah satunya. Dan ya, karena baru H+1, jadi aku akan ngasih non-spoiler terlebih dahulu untuk buat kalian yang mungkin penasaran mau nonton film ini atau enggak gitu. Mungkin kalian masih menimbang-nimbang, karena memang belakangan ini kan film-film Marvel banyak banget yang kurang diminati, atau mungkin orang-orang udah bosen aja gitu soal film superhero. Nah, bagaimana dengan film The Marvels ini? Mari kita lanjut aja. Tapi sebelum itu kita intro terlebih dahulu. She's entangled our light-based powers. So we switch places whenever we use them. Strong theory. You can absorb light. I can see it. And Kamala... Who's Kamala? Hi. Nah, film The Marvels ini sebenarnya kalau dari aku pribadi, ini adalah salah satu yang film aku tunggu setelah aku nonton trailernya. Karena aku kebetulan suka banget sama karakter Kamala Khan, yang mana itu adalah Miss Marvel, diperanin oleh Iman Vellani, yang walaupun seriesnya menurut aku agak kurang bagus gitu dalam storytellingnya, tapi Iman Vellani sendiri adalah salah satu aktris yang berhasil membawakan karakter Miss Marvel yang benar-benar aku bayangkan gitu, dengan celotehan-celotehannya, fangirlingnya dia kepada Captain Marvel, dan sekarang dia diketemukan dengan Captain Marvel ditemani oleh Monica Rambeau. Dan Monica Rambeau ini juga salah satu karakter yang aku udah anticipate banget setelah nonton WandaVision, yang merupakan series pembuka Marvel setelah Infinity Saga gitu. Jadi buat kalian yang belum nonton The Marvels, itu ada beberapa film yang menurut aku kalian harus tonton terlebih dahulu gitu, untuk bisa memahami isi cerita ataupun karakter-karakter di The Marvels ini. Yang pertama adalah kalau Captain Marvel berarti di Infinity Saga ya, di Infinity Saga itu kalian bisa lewati, walaupun di sini memang nanti adalah istilahnya beberapa karakter yang mungkin kalian baru ngeh kalau kalian udah nonton film Captain Marvel yang pertama. Jadi yang pertama adalah film Captain Marvel, yaitu di Infinity Saga dulu, sebelum Avengers Endgame ya, Captain Marvel itu filmnya. Kemudian yang kedua adalah seriesnya WandaVision. Kalau yang Captain Marvel film pertama yang Captain Marvel itu memang kurang bagus secara filmnya menurut aku. Itu dari para kritikus juga itu kayak film DLC doang, tambahan doang buat menuju ke saganya waktu itu Endgame ya. Nah, tapi kalau yang kedua, buat kalian tahu karakter siapa itu Monica Rambeau, itu muncul yang pertama di Captain Marvel, dan yang kedua munculnya atau dijelaskan lebih lanjut dia mendapatkan kekuatannya ada di seriesnya WandaVision. Nah, ini ada salah satu series yang membuka MCU dari zaman setelah Infinity Saga atau setelah Endgame, dan ini salah satu series yang menurut aku wajib banget buat kalian tonton, karena ini salah satu series terbaik Marvel ataupun MCU gitu yang selain Infinity Saga. Karena sebelum Infinity Saga kan belum ada series yang dianggap canon ya ke MCU, dan ini adalah salah satu series terbaik yang dimiliki MCU. Jadi kalian bisa nonton terlebih dahulu WandaVision, itu menjelaskan banyak hal gitu, dan Monica Rambeau juga nanti akan dijelaskan dapat kekuatannya di seriesnya WandaVision. Yang ketiga ada tentu aja seriesnya Miss Marvel yang akan menjelaskan karakter Kamala Khan dan intrik bersama keluarganya. Menurut aku memang film ini kalian harus nonton terlebih dahulu, minimal 2 itu ya. Yang pertama ada WandaVision, yang kedua adalah seriesnya Miss Marvel. Kalau Captain Marvel itu karena mungkin sudah terlalu lama itu masuknya ke Infinity Saga, mungkin kalian bisa nonton atau enggak, karena kan kalian nonton Endgame pun kalian sudah pasti tahu karakter dari Captain Marvel itu. Jadi kalau yang baru memang di WandaVision sama seriesnya Miss Marvel, kalian tonton terlebih dahulu itu, karena kalau kalian nggak nonton sudah pasti kalian nggak bakal banyak paham ataupun mengerti karakter ataupun gimana nanti mereka ketika mereka ditemukan bertiga ini, karena semuanya punya hubungan satu sama lain. Nah, kita langsung masuk aja terlebih dahulu ke masalah hubungan antara tiga karakter ini, yaitu Captain America atau Carol Danvers, kemudian ada Monica Rambeau. Sebenarnya dia punya nickname hero nama Photon, tapi di film ini dia itu belum punya kode hero-nya atau ya kode hero itu kayak misalkan Monica
Carol Danvers itu Captain Marvel. Nah, Monica Rambeau ini di sini ya masih disebutnya Monica Rambeau aja gitu. Sama yang terakhir ada Kamala Khan ataupun Miss Marvel. Nah, secara intriknya sendiri ya istilahnya kan Captain Marvel itu intinya dulu pernah berkaitan erat dengan keluarganya ataupun dia itu sebenarnya sahabatnya dari ibunya ya ibunya dari Monica Rambeau yang mana sudah meninggal ya di eventnya Thanos yang waktu di Blip itu. Kemudian si Monica Rambeau ini menganggap Carol Danvers sebagai bibinya gitu dan punya intrik yang kuat karena sejak kepergiannya atau sejak pertemuan terakhirnya Captain Marvel ini dengan Monica Rambeau, dia tidak pernah kembali lagi gitu untuk menemui si Monica Rambeau. Makanya mereka itu punya kecanggungan sendiri satu sama lain itu. Nah, kalau ke si Miss Marvel tuh nggak punya hubungan apa-apa terkait Captain Marvel maupun Monica Rambeau, tapi dia itu memang fans banget sama si Captain Marvel atau bisa disebut fangirling lah ya ke Captain Marvel gitu. Makanya namanya kan Miss Marvel gitu. Nah, hubungan ini nih yang nanti akan di team up di film The Marvels ini gitu. Dan menurut aku ini secara sinopsis kalian bisa lihat di trailernya itu menceritakan ceritanya itu ada Bang Sakri yang dimana di Darben ini musuhnya. Kalian bisa lihat di trailernya si Darben ini istilahnya apa ya, punya masalah ataupun pengen mendapatkan sebuah kekuatan gitu dari sebuah gelang yang sama dengan yang dimiliki oleh Kamala Khan kalau kalian bisa nonton di trailernya gitu. Dan nantinya gitu ini ada erat hubungannya dengan si Captain Marvel ini gitu, dia punya masa lalu ataupun istilahnya intrik dengan Captain Marvel dan ada sesuatu yang ingin dia coba raih gitu, yang mana tentu aja ini adalah mengancam beberapa kehidupan ataupun planet, karena kalau kita bicara Captain Marvel berarti skalanya sudah skala kosmik ya, skala planet gitu. Dan apalagi Captain Marvel itu kan bisa dibilang sebagai polusi galaksi yang dimiliki oleh bangsa bumi gitu, yang mana di sini juga bekerja sama dengan si Nick Fury yang sekarang berada di SWORD gitu, sebuah pesawat luar angkasa gitu untuk menjaga perdamaian di wilayahnya luar bumi gitu. Dan di sini Captain Marvel itu harus terpaksa teaming up dengan beberapa karakter yang mana tadi aku sebutin, yaitu Monica Rambeau dan juga Miss Marvel, karena kekuatan mereka itu berhubungan dengan cahaya. Dan ada suatu kejadian yang membuat mereka itu terkoneksi satu sama lain, sehingga ketika mereka menggunakan kekuatannya, mereka itu saling bertukar tempat gitu. Jadi Captain Marvel itu ketika dia bisa berpindah ke tempatnya si Kamala Khan bisa berpindah ke temannya Captain Marvel, dan perpindahan ini yang menjadi pemicu mereka harus bekerja sama gitu dalam satu mengatasi masalah-masalah yang sedang dihadapi oleh Captain Marvel melawan para Bang Sakri yang di sini ada dipimpin oleh Darben ini gitu. Dan sebuah misteri terbuka berkaitan dengan gelang yang dimiliki oleh Kamala Khan. Jadi premisnya sebenarnya kalau boleh aku bilang ya secara non spoilernya, film ini tuh like a hero movie, like a popcorn hero movie. Jadi kayak film-film hero kebanyakan, tidak ada yang menurutku spesial banget di film ini secara cerita, secara karakter musuhnya. Ini enggak yang istilahnya kompleks banget. Bahkan buat anak-anak kayaknya bisa gitu menikmati film ini tanpa harus paham keseluruhan, karena memang ceritanya ringan gitu. Nah, yang menarik di film ini, yang dijual di film ini seperti yang sudah dimunculkan trailernya, memang adalah interaksi dari ketiga para superhero ini gitu, dari Captain Marvel, Monica Rambeau, dan juga si Miss Marvel ini. Itu tektokannya itu yang menurut aku bagus banget di film ini gitu. Kita apalagi aku tuh suka banget sama Kamala Khan gitu, si Iman Vellani ini dalam memerankan Miss Marvel gitu. Apa ya istilahnya, ekspresi dia ketika dia harus fangirling terhadap Captain Marvel itu benar-benar bisa kalian lihat sepanjang film ini gitu. Dan ya nanti akan ada konflik batin lah berkaitan dengan dia yang menyukai Captain Marvel dengan melihat keadaan Captain Marvel yang memang yang namanya dunia superhero itu kan selalu ada pro kontranya ya, apalagi berkaitan dengan perang gitu. Dan ini salah satu intrik yang menarik banget, apalagi tadi hubungan antara Monica Rambeau dan juga Captain Marvel yang memang di awal itu agak canggung itu di film ini, nanti akan diperlihatkan di mana mereka bisa mengatasi apa diceritakan masalah-masalahnya. Dan menurut aku seru banget
Kalau dibilang pertarungannya, menurut aku kalau kalian nonton Captain Marvel yang pertama banget di Infinity Saga, dia kan kekuatannya overpower banget ya. Bahkan kalau bisa dibilang dia aja bisa mungkin ya mengalahkan semua Avenger, bisa jadi seperti itu karena memang Captain Marvel sepowerful itu secara kekuatan. Dan di sini menurut aku ceritanya itu pinter banget bikin kekuatan Captain Marvel itu nggak jomplang dengan dua karakter lainnya, yaitu Photon dan juga Miss Marvel gitu. Karena Miss Marvel, apalagi Miss Marvel kan dia juga masih anak-anak, masih baru gitu. Dengan adanya skema mereka itu terhubung, jadi mereka itu ketika menggunakan kekuatan saling terhubung dan berpindah tempat, artinya mereka tidak bisa menggunakan kekuatannya kayak sembarangan gitu. Dan itu yang bikin menarik. Jadi kayak bisa dibilang kekuatan Captain Marvel di sini di film ini itu di-nerf gitu, tidak diperlihatkan seutuhnya karena emang dia tidak bisa secara langsung, tidak bisa. Itu yang bikin apa ya, film ini tuh tidak sebrutal Captain Marvel yang pertama. Sebrutal dalam artian tarungnya, karena kita bisa tahu lah kekuatan Captain Marvel kan sebegitu hebatnya, tapi di sini ditarungkan dengan levelnya ada Darben aja kan kalau bisa di level dengan Ronan di Acquisition apa yang di filmnya GOTG itu juga kayaknya masih di bawahnya Ronan ya, kayaknya ya. Dan Darben ini menurut aku levelnya memang bukan levelnya Captain Marvel secara pertarungan, tapi film ini yaitu membuat Captain Marvel itu nggak bisa menggunakan kekuatan penuhnya. Dan itu yang menarik di film ini, interaksi kekuatan, gimana mereka bisa mengkombinasikan kekuatannya gitu, dan harus bertarung dengan bisa dibilang keterbatasan itu menarik banget. Apalagi itu koreografi pertarungannya yang benar-benar film ini bagus banget buat aku dibawakan di The Marvels ini. Nah, buat kekurangannya ya, kekurangan tanpa spoiler untuk film ini itu satu, film ini tuh tidak menjelaskan banyak hal yang istilahnya mungkin para fans itu inginkan gitu, penjelasan berkaitan dengan another project of The Marvel, project lain The Marvel gitu, mungkin yang berhubungan dengan yang lainnya ataupun next projectnya itu tidak terlalu banyak menjelaskan. Dan film ini punya konflik yang istilahnya apa ya, kayak untuk menambah durasi, padahal ini durasinya udah paling pendek kan, ini adalah film Marvel dengan durasi paling pendek. Dan menurut aku ada satu istilahnya permasalahan yang memang film ini nggak bisa lebih panjang daripada ini aja menurutku ada satu permasalahan yang cuman menambah durasi aja gitu. Nanti kalian bisa tontonlah terkait hal itu, tapi memang porsinya timing up-nya The Marvel aja itu udah cukup gitu. Jadi kalau kalian mau ekspektasi The Marvel ini, menurut aku ini ekspektasinya adalah film yang istilahnya fun aja buat diikuti, dengan ceritanya ringan banget, pertarungannya juga enggak yang istilahnya apa ya, kompleks atau seperti apa gitu. Ini lebih kepada gimana mereka membangun chemistry, mereka diperkenalkan gitu, memperkenalkan kekuatan Miss Marvel, Monica Rambeau, dan juga Captain Marvel sendiri gitu dalam timing up dan juga pertarungannya gitu. Dan nggak terlalu banyak menjelaskan banyak hal juga film ini gitu. Tapi kalau secara keseluruhan ini tetap fun banget buat tonton. Bahkan aku berkali-kali ketawa nonton film ini. Ketawanya itu komedinya datang dari ya celotehan, salah satunya adalah celotehan Miss Marvel atau Kamala Khan gitu. Kemudian kejadian-kejadian lucu gitu yang memang dimunculkan di film ini gitu. Bahkan sebuah negara ataupun planet yang ada di trailer kan yang diperankan oleh salah satu aktor dari Korea itu kan, yang di pulau itu ternyata bahasanya unik banget. Itu tuh menarik banget gitu. Kita bisa melihat sisi lain dari Captain Marvel yang tiap planet itu dia punya citra yang berbeda-beda. Itu yang menarik banget buat aku. Jadi kalau buat kalian yang belum nonton The Marvels ini, aku rekomendasiin banget buat kalian nonton gitu. Gak usah ekspektasi besar berkaitan dengan istilahnya jalan cerita yang kompleks ataupun intrik yang kuat, atau mungkin butuh kalian nyari penjelasan lain di luar filmnya The Marvels ini gitu, karena itu nggak terlalu banyak disajikan di film ini. Tapi kalau kalian sekedar ingin fun gitu untuk film superhero gitu, kalian ingin melihat gimana timing up tiga superhero ini gitu dalam menghadapi sebuah ancaman, itu tuh ancaman kosmik dan juga ancaman di bumi sendiri salah satunya gitu. Dan itu menarik banget. Jadi aku kasih sekitar 7,5/10. Menurut aku film ini masih worth it banget. Bahkan aku pun untuk nonton 2 kali seneng gitu, karena satu, durasinya juga nggak kepanjangan dan juga fun banget nonton film ini. Dan buat kalian yang nungguin credit scene-nya, nah ini
salah satu daya tarik yang harus banget kalian lihat gitu buat next project MCU kedepannya. Ada, bisa dibilang ada 2 scene penting di akhir gitu, tapi yang kalau dibilang credit scene berarti jumlah credit scene-nya itu hanya 1 gitu, karena satu scene yang pertama itu munculnya belum sebelum credit scene, dan nanti ada satu lagi yang posisinya ada di mid credit scene ya. Jadi setelah apa istilahnya, ada credit scene yang gambar-gambar itu sebelum yang hitam semua, itu nanti akan ada satu scene, tapi setelah yang credit roll-nya yang hitam semuanya itu sudah nggak ada lagi, jadi kalian nggak perlu nunggu sampai akhir. Jadi, dan itu benar-benar ngebuka universe-nya Marvel ke depannya, dan itu ada salah satu credit scene yang mungkin banyak orang nanti-nanti dan orang-orang tunggu. Jadi kalian harus banget nonton film ini, dan kalian bisa menikmati sensasi untuk next project dari MCU. Jadi mungkin itu aja untuk non-spoiler review dari aku untuk The Marvels ini. Jadi buat kalian yang belum nonton, silahkan kalian langsung ke bioskop terdekat, dan ini kemungkinan masih akan tayang lama karena film ini ada film MCU dan pastinya banyak banget yang nonton film. Jadi sampai ketemu di video berikutnya bareng aku Adiasa di Senang Guys. Bye bye.